Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Jadi seperti biasa, ayo kita lanjutin untuk part ke-49 dari manhwa Ranked Rune Remake ini. Karena pasti kalian sudah tidak sabar untuk kelanjutannya. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, untuk kalian yang suka nonton gameplay game yang pernah gua mainin, bisa cek replaynya di playlist gua atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya gua bisa terus buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekalian juga nyalain loncengnya. Oke, kalau gitu jangan lama-lama lagi, mari kita mulai ke alur cerita part 49. Hari yang mereka tunggu pun akhirnya tiba. Malamnya, Hyunwoo dan Yongchan terlihat masuk ke sebuah restoran di mana mereka sudah ditunggu oleh beberapa teman lama. Salah satu dari mereka mengeluh karena Hyunwoo dan Yongchan datang terlambat. Karena semua sudah berkumpul, mereka pun saling menanyakan kabar masing-masing setelah beberapa tahun kemudian tidak bertemu. Selain itu, reuni kali ini membuat mereka takjub karena Yongchan akhirnya bisa membawa Hyunwoo yang selama ini hilang tanpa kabar. Salah satu temannya juga mengeluh karena Hyunwoo sepertinya pilih kasih karena ia tidak mau bertemu dengan mereka dan hanya berkomunikasi dengan Yongchan saja. Meski Hyunwoo mencoba mencari alasan, tapi tetap saja mereka sedikit kesal. Selain itu, temannya juga menegur Hyunwoo agar segera melepas jaket tebalnya. Hyunwoo pun beralasan jika dirinya masih merasa kedinginan dan tetap akan membukanya jika dirinya sudah merasa hangat. Ia lalu bertanya kepada temannya yang bernama Jung Sehun tentang kesibukan mereka selama ini. Sehun menjawab jika saat ini ia hanya kuliah dan banyak menghabiskan waktu bermain game. Meski ia telah mencapai level 180 di arena, tapi karena hal inilah yang membuat kuliah Sehun berantakan. Dan sekarang dirinya berniat untuk fokus ke kehidupan real life-nya dan berhenti bermain game agar kuliahnya bisa segera selesai. Di sela-sela perbincangan mereka, tiba-tiba ada suara seseorang yang berkata jika level 180 memanglah posisi yang tinggi bagi orang biasa, namun masih sangat jauh untuk bisa berada di posisi seorang pro player. Ternyata ia adalah Jun Hanbaek, yang mereka pikir tidak akan datang karena sibuk mempersiapkan diri menghadapi Liga Pro. Seperti biasa, Jun Hanbaek memamerkan kekayaannya di depan teman-temannya saat ditawari untuk meminum segelas bir. Dirinya menolak dengan alasan jika nanti masih harus mengemudi sambil menunjukkan kunci mobil Audinya. Tentu saja mereka takjub melihat Jun Hanbaek bisa memiliki mobil mahal seperti itu. Setelah duduk beberapa saat, Jun Hanbaek pun akhirnya sadar jika kali ini Hyunwoo datang ke reuni. Terlihat dari senyumnya, ia semakin tertarik untuk membuli Hyunwoo. Dan benar saja, saat mereka sedang menikmati acara, Sehun memancing Jun Hanbaek dengan memuji dirinya jika seorang streamer besar dari Argon telah bergabung dengan mereka. Para gadis di sana juga menambahkan jika Hanbaek itu sudah sama dengan seorang artis dan merindukan penampilannya lagi saat masih di King of Master Combat. Dan lucunya, mereka mengira jika Hanbaek memang benar-benar dekat dengan Ali Boss, yang padahal Hyunwoo sendiri pun enggan untuk bertemu dengan Hanbaek. Mendengar nama Ali Boss disebut, Jun Hanbaek pun memfitnah dirinya jika Ali Boss telah memanipulasi acara King of Master Combat sebelumnya. Selain itu, Jun Hanbaek juga tidak lupa untuk memamerkan barang-barang branded agar semakin dipuji oleh para teman-temannya. Ia menyindir Hyunwoo saat membicarakan bisnis ayahnya yang semakin berjalan dengan baik. Jun Hanbaek bertanya bagaimana kabarnya saat ini, karena terakhir kali bertemu ia melihat Hyunwoo menjadi pegawai paruh waktu di sebuah tos herba. Ia juga meremehkan Hyunwoo yang sepertinya terlihat bersantai saat ini, padahal hanya pekerja paruh waktu. Mereka tak percaya, karena tak mungkin orang sekaya Hyunwoo menjadi pekerja paruh waktu. Jadi Jun Hanbaek semakin bersemangat membongkar aib Hyunwoo dengan mengatakan jika bisnis keluarga Hyunwoo bangkrut dan sekarang memiliki hutang yang sangat besar. Jun Hanbaek merasa sangat senang karena akhirnya ia bisa mempermalukan Hyunwoo, karena merasa teman-teman ini pasti memperlakukan Hyunwoo dengan baik karena ia berasal dari keluarga konglomerat. Jadi dengan membongkar rahasia Hyunwoo, maka ia berharap Hyunwoo akan dibully oleh mereka. Namun di luar ekspektasi Jun Hanbaek, ternyata teman-temannya di sini turut prihatin dan memberikan semangat kepada Hyunwoo.
Apalagi si Sehun yang sangat marah karena Hyunwoo tidak mau bercerita kepada mereka tentang kesulitannya selama ini. Mereka pun merasa bersalah karena tidak tahu jika Hyunwoo telah melalui masa-masa sulit. Melihat reaksi mereka yang malah bersimpati kepada Hyunwoo, tentu saja Jun Hanbek sangat terkejut. Apalagi Hyunwoo sendiri yang tak percaya karena selama ini ialah yang memang sengaja memutuskan hubungan kepada mereka semua karena takut dijauhi bahkan dibully. Tapi ternyata ia salah dan bersyukur karena memiliki teman seperti mereka. Lalu merasa timingnya pas, maka Yongchan memberikan kode kepada Hyunwoo agar segera memulai pertunjukan mereka. Hyunwoo lalu bercerita jika saat ini ia sedang baik-baik saja karena sudah melunasi hutang keluarganya. Mendengar hal itu, Jun Hanbek pun sangat terkejut karena mustahil Hyunwoo bisa melakukan hal itu. Ditambah lagi sekarang Hyunwoo mulai membuka jaket tebalnya sambil mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya yang masih peduli kepadanya. Dan ketika jaketnya terbuka, semua mata seakan tak percaya jika Hyunwoo masih seperti dulu dan memakai barang-barang mewah. Mereka semua pun terkejut, apalagi Jun Hanbek yang tak menerima penampakan di depannya. Ia sangat kesal karena tidak mungkin Hyunwoo bisa melunasi semua hutang keluarganya dalam waktu beberapa bulan saja. Melihat Jun Hanbek yang syok, Yongchan pun sangat senang karena akhirnya sahabatnya bisa membalikan keadaan. Hal ini sudah mereka rencanakan karena mereka tahu jika Jun Hanbek akan mempermalukan Hyunwoo di depan semua orang. Jadi Hyunwoo akan balik mempermalukan Jun Hanbek dengan hal yang paling ia sukai, yakni uang. Dan dengan memperlihatkan barang-barang branded ini, maka sudah pasti Jun Hanbek bisa menilai sendiri betapa besarnya perbedaan mereka saat ini. Dan benar saja, Jun Hanbek semakin panas melihat Hyunwoo. Ia tak bisa berpikir bagaimana caranya si Hyunwoo masih bisa memakai barang-barang mewah, apalagi sampai bisa melunasi hutang keluarganya. Ia dengar sendiri dari pembicaraan ayahnya saat itu, jika keluarga Hyunwoo telah benar-benar bangkrut dan memiliki hutang sebesar 150 juta dolar. Karena sudah tak bisa lagi menahan emosinya, Jun Hanbek pun marah-marah dan mengatai Hyunwoo sebagai seorang penipu. Karena tidak mungkin seorang pekerja paruh waktu bisa melunasi semua hutang dan menuduh Hyunwoo meminjam pakaian dari suatu tempat. Ia hanya juga memaksa Hyunwoo untuk membuktikan kepada mereka jika dirinya sudah membayar hutang keluarganya. Melihat Jun Hanbek yang kebakaran jenggot ini, sebenarnya hal mudah bagi Hyunwoo untuk membuktikan semuanya, apalagi jika ia mengungkapkan identitas aslinya sebagai Ali Bos. Tapi ia belum berencana melakukan hal ini dan masih menahannya. Untungnya Sehun membela Hyunwoo dengan mengatakan jika bukankah lebih bagus untuk Hyunwoo karena sudah bisa membayar semua hutang-hutangnya. Kenapa ia yang marah-marah sekarang dan meminta untuk membuktikannya? Sehun juga memarahi Jun Hanbek karena selalu mengomentari kesalahan orang-orang dan merasa senang akan hal itu. Apalagi ia hobi mengusik Hyunwoo dan memamerkan kekayaannya yang bahkan mereka semua tidak peduli dengan harta seseorang jika kepribadian mereka sangatlah buruk. Tak ingin suasana menjadi semakin panas, Hyunwoo pun segera menengahi mereka dan berkata jika lebih baik mereka menikmati acara ini tanpa perselisihan. Selain itu, Hyunwoo juga berkata dalam hati saat melihat Jun Hanbek yang memang terus melakukan kesalahan, apalagi saat ia melihat gaya bertarungnya dan pengambilan keputusan yang buruk, dan akhirnya malah membuat performa dalam permainannya juga menurun. Setelah acara berakhir, mereka semua berkumpul di depan lobi sambil saling mengucapkan perpisahan sebelum pulang. Karena tak melihat Hyunwoo, Sehun pun bertanya kepada Yongchan kemana ia pergi. Ternyata Hyunwoo sedang mengambil mobilnya dan akan segera datang. Saat yang sama, Jun Hanbek datang membawa mobil Audi kesayangannya dan kembali meremehkan Hyunwoo yang tak mungkin membawa mobil. Padahal sebenarnya tidak ada yang peduli dengan kekayaannya. Apalagi Jun Hanbek merasa kali ini bisa berada di atas Hyunwoo karena tidak mungkin Hyunwoo bisa meminjam mobil. Tapi ternyata tebakan Jun Hanbek salah. Hyunwoo datang tepat di sebelahnya membawa mobil mewah berwarna merah. Tentu saja Jun Hanbek sangat terkejut karena Hyunwoo membawa mobil Porsche warna merah. Apalagi Sehun semakin membuat Jun Hanbek panas karena membandingkan harga mobil Audi yang tak seberapa dibandingkan dengan Porsche warna merah.
Semuanya kini menertawakan tingkah kekanak-kanakan Jun Hanbek, dan Hyunwoo merasa puas karena bisa mempermalukannya. Dan sejak hari itu, di setiap acara reuni, Jun Hanbek tidak pernah lagi terlihat. Selanjutnya, kembali ke dunia game. Tangi penasaran kenapa sedari tadi bosnya ini senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Ternyata Hyunwoo masih terbawa suasana saat berhasil membalaskan dendamnya kepada Jun Hanbek. Kemudian, ia mengajak Tangi untuk masuk ke tempat teman lamanya yakni tempat tinggal sang champion of the plains, Sidakan. Di dalam sana sedang terjadi latihan pertarungan antara mereka yang masing-masing memperlihatkan kemampuan mereka yang sangat kuat. Serangan demi serangan terus dilancarkan hingga akhirnya mereka disuruh berhenti oleh Dakan karena mereka kedatangan tamu. Mereka lalu menyadari jika tamu mereka adalah si Tangi yang imut dari Pulau Beijing dan seorang manusia juga. Hyunwoo lalu menyapa mereka yang telah lama tidak kembali setelah kepulangan Chanchun. Hyunwoo lalu meminta maaf karena akhir-akhir ini ia sangat sibuk dan sekalian datang untuk mengembalikan kalung milik Dakan sebelumnya. Ia juga tak lupa berterima kasih karena kalung tersebut sangat berguna. Dakan pun menerima kembali kalung itu jika memang benar Hyunwoo sudah tak membutuhkannya lagi. Lalu mereka melihat jika Hyunwoo sepertinya sudah bertambah kuat dan mengajaknya untuk bertarung lagi. Namun Hyunwoo dengan sopan menolaknya, tapi malah ia ditawari untuk bertarung dengan Chanchun. Karena ia merasa Chanchun harus mendapatkan pengalaman baru dari Hyunwoo. Hyunwoo terus menolak dengan halus jika ia hanya ingin beristirahat setelah ini. Karena memang sebenarnya ia hanya ingin mengambil imbalan quest lalu kembali pulang. Jadi ia berjanji akan kembali lagi dan bertarung dengan Chanchun di lain waktu. Misi quest dari Rakun si ayah Chanchun untuk menyampaikan sebuah pesan darinya pun telah selesai. Dan Hyunwoo kini sudah mendapatkan imbalannya. Kemudian Hyunwoo tidak mau berduel dengan Chanchun, maka Dakan tak jadi memberikan hadiah yang bagus dan malah memberikan hadiah celana besar yakni Pants of Earth Tribe yang sangat diinginkan oleh para pejuang suku mereka. Hyunwoo pun kesal karena hadiah yang ia dapatkan seperti ini. Lalu ia bertanya apakah jika dirinya mau berduel dengan Chanchun, maka ia bisa mendapatkan hadiah yang lebih baik dari ini. Hal ini dibenarkan mereka. Jadi tanpa menunggu lagi, Hyunwoo pun mengajak Chanchun untuk mengangkat pedangnya dan mulai pertarungan mereka. Oke Manwaners, untuk part ke-49 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini. Nyalain juga loncengnya. Dan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita komik manhwa lainnya. Jika Manwaners ingin merequest komik manhwa seru untuk kita buatkan alur ceritanya, silakan bisa komen dan berikan rekomendasi manhwa keren lainnya. Oke, sekian dulu, see you again di part selanjutnya.